Hai guys, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang cukup membuat kita tegang yang berjudul No Escape. No Escape adalah sebuah film laga Amerika Serikat tahun 2015 yang diproduksi oleh Bold Films bersama Brother Dowdle dan disutradarai oleh John Eric Dowdle. Film tersebut dibintangi oleh Owen Wilson sebagai Jack Dwyer, Lake Bell sebagai Annie Dwyer, dan Pierce Brosnan sebagai Hammond, yang mengisahkan tentang cerita seorang insinyur ekspatriat yang terjebak bersama keluarganya di sebuah negara Asia Tenggara tanpa nama pada sebuah kudeta di mana para pemberontak menyerang kota. Seperti biasa, apabila nanti kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Setelah pertemuan antara Perdana Menteri Asia Tenggara dan perwakilan perusahaan Cardiff, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam pengelolaan sistem air tawar, sekelompok pemberontak membunuh Perdana Menteri dan memulai kudeta. 17 jam sebelumnya, Jack Dwyer dan istrinya Annie bersama putri mereka berada di dalam pesawat menuju ke sebuah negara di Asia Tenggara. Jack bekerja untuk perusahaan Cardiff dan akan mengambil bagian dalam pekerjaan instalasi air tawar untuk negara tersebut. Ketika Jack sedang asik berbicara kepada Annie dan Lucy, Brigel mencoba mencari boneka kesayangannya Bob di bawah kursi penumpang di depan mereka. Saat dia terus mencari, seorang pria di belakang mereka membantu dan mengambilkan boneka itu serta menyerahkannya. Brigel berterima kasih kepadanya sambil bertanya kepada orang asing itu tentang bekas luka-luka di tangan dan di kepalanya. Sebelum Annie menyuruhnya untuk berhenti mengganggu pria asing tersebut. Meskipun pria asing itu sama sekali tidak keberatan dengan pertanyaan-pertanyaan Brigel. Mereka tiba di tujuan, namun di sini suasananya sangat membingungkan karena keadaan seperti ini adalah hal baru bagi mereka. Perusahaan berjanji akan menjemput mereka setibanya mereka di sana, tetapi keadaannya tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Dalam kebingungan, Jack dan Annie memutuskan untuk mencari taksi sendiri dengan memakai jasa sopir yang menawarkan jasanya di sekitar mereka. Tetapi, hal tersebut dicegah oleh orang asing tadi sambil menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah sebagian besar adalah penipu. Orang asing ini menyarankan agar memakai taksi resmi saja yang ada di luar, serta mengarahkan mereka keluar dari kericuhan ini. Sambil menunggu, orang asing ini memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa namanya adalah Hammond, dan sudah 15 kali dia datang ke negara ini. Dia juga menanyakan tentang urusan mereka. Jack menjelaskan bahwa dia adalah seorang insinyur yang bekerja pada sebuah perusahaan Cardiff yang tugasnya adalah untuk merubah tata air di negara ini. Hammond bertanya apakah tujuan mereka ke Imperial Lotus. Jack mengiyakan, namun dia balik bertanya bagaimana dia bisa mengetahui hal tersebut. Sambil bercanda, Hammond mengatakan bahwa semua orang mengetahuinya karena sebagian orang asing di negara ini tinggal di sana. Hammond menawarkan untuk mengantarkan mereka ke sana serta memberitahu Jack bahwa tujuan mereka sebenarnya sama. Dengan senang hati, Jack dan Annie menerima tawaran tersebut. Tumpangan yang mereka tunggu pun akhirnya tiba. Dengan senang, Hammond menyambut kedatangannya. Setelah itu, Hammond mengatakan kepada si sopir itu bahwa keluarga ini membutuhkan tumpangan karena jemputan mereka tidak datang. Dengan tidak keberatan, sopir itu mengiyakan sambil memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa namanya adalah Kenny Rogers. Setibanya di hotel, Jack dan Annie memperhatikan banyak hal yang tidak berfungsi, seperti tidak adanya layanan telepon, channel televisi, serta saluran internet. Jack pergi ke meja resepsionis untuk menanyakan. Pegawai tersebut menjelaskan bahwa gangguan ini terjadi di seluruh kota, namun dia tidak mengetahui penyebabnya. Jack bertanya lagi apakah ada panggilan telepon untuknya dari perusahaan Cardiff. Sambil melihat ke arah komputernya, pegawai tersebut mengatakan bahwa tidak ada panggilan untuknya. Ketika Jack dan Annie sedang tidur di kamar mereka malam itu, Jack terbangun oleh suara. Dia mencoba bangun untuk menyelidiki, tetapi tidak melihat apa-apa. Jack menoleh dan melihat ke arah tempat tidur yang kosong. Dia berjalan ke kamar mandi dan melihat Annie sedang duduk menangis seolah menyesali sesuatu. Dia mencoba meminta maaf padanya tentang segala hal yang terjadi di negara ini. Tetapi Annie masih belum bisa berpikir jernih dan meminta kepada Jack untuk meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Jack pergi ke meja resepsionis dan bertanya kembali apakah ada panggilan untuknya, tetapi mereka mengatakan masih belum ada panggilan. Ketika Jack meminta sebuah koran kepada resepsionis, dia mengatakan kepada Jack bahwa tukang korannya belum datang untuk hari ini.
Tetapi dia memberitahu Jack kemana harus pergi dan mendapatkannya. Ketika masuk ke area pasar, tampaknya ada sesuatu yang tidak beres, yang mana orang-orang di pasar yang dia lewati selalu menatapnya tajam ke arahnya, seolah-olah tidak menyukai keberadaannya di sini. Dia akhirnya menemukan kios koran yang dicarinya. Jack menanyakan kepada si penjual koran apakah dia memiliki koran dalam bahasa Inggris. Mendengar pertanyaannya, si penjual koran dengan enggan berdiri dan meraih sebuah koran di atas meja di sampingnya, sembari menyerahkannya kepada Jack. Saat berjalan kembali ke hotel, Jack mampir ke sebuah kios souvenir. Dia sangat tertarik melihat dan mendengar suara kumpulan lonceng saat tertiup angin di kios tersebut. Sementara Jack terpaku sebentar, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara hentakan kaki pasukan huru-hara bersenjata lengkap sedang berbaris ke arahnya. Selanjutnya, Jack juga melihat ke arah sebaliknya, yang mana dia melihat sekelompok penduduk setempat yang bersal merah yang dipersenjatai dengan senjata ala kadarnya, yang juga berjalan ke arahnya, seperti sedang bersiap melawan para pasukan huru-hara yang bersenjata lengkap tersebut. Dalam kebingungan, Jack tidak tahu harus berbuat apa. Kios-kios di sekitarnya dengan cepat segera menutup pintu mereka masing-masing. Situasi menjadi sangat tidak terkendali. Penduduk dan pasukan huru-hara saling bertikai dan saling serang. Jack terjebak dalam kerusuhan tersebut serta mencoba menghindar dan bersembunyi bersama dengan penduduk lain yang tidak terlibat. Setibanya Jack di depan hotel, dia melihat para pemberontak berkumpul di sekitar lantai dasar dengan pemimpin mereka. Mereka menyeret keluar salah satu karyawan Cardiff dan Jack menyaksikan saat mereka mengeksekusinya. Menyadari kemungkinan yang terjadi terhadap dirinya, dia mencoba menghindar dan melarikan diri. Di dalam hotel, Jack pergi ke lobi depan. Namun, di sini juga sedang terjadi kekacauan yang mana para staf hotel tersebut mencoba membarikade pintu masuk. Melihat kehadiran Jack, seorang staf hotel memerintahkannya agar segera kembali ke kamarnya sampai situasi aman. Jack memasuki lift dalam keadaan takut dan kebingungan harus berbuat apa. Dia kembali ke kamar hotel tempat Annie dan gadis-gadis yang sedang bersiap untuk berenang. Dia menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi. Jack dan Annie mencari Lucy. Menyadari bahwa Lucy sudah pergi ke kolam renang sendirian tanpa memberitahu Annie, Jack pergi menyusulnya dan menyuruh Annie untuk tetap tinggal di dalam kamar. Ketika Annie sedang membantu Brigel memasang sepatunya, dia mendengar suara di lorong. Mendengar jeritan, dia menyadari bahwa para pemberontak sudah dekat dan akan datang ke kamarnya. Dia menyuruh Brigel untuk masuk ke dalam kamar mandi serta mengunci pintunya. Pelan-pelan Annie mendekati pintu dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar dengan melihat melalui lubang intip di pintu. Dia melihat para pemberontak di seberang lorong sedang menghancurkan sebuah ruangan dan terlihat bercak darah pada gumpalan kain putih di ruangan tersebut. Annie ketakutan dan menutup kembali lubang intip. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu digedor dari luar. Dengan diam-diam Annie menahan pintu itu dengan tubuhnya. Jack berhasil sampai ke kolam renang. Dia dengan cepat pergi untuk meraihnya dan mulai berlari menaiki tangga. Mereka berdua dikejar oleh para pemberontak yang tidak jauh di belakangnya. Di dalam kamar, Jack memberitahu Annie bahwa mereka harus segera naik ke atap. Karena merasa ketakutan, Annie berpendapat bahwa mereka harus tetap bersembunyi di dalam kamar. Namun Jack menjelaskan serta memohon kepadanya agar mengikuti arahannya untuk pergi ke atap. Meski sempat berpikir sejenak sambil mendengar Jack memohon kepadanya, akhirnya Annie menyetujui permintaan Jack. Mereka bergegas pergi keluar dan berlari melalui lorong. Berhasil sampai ke atap dan ketika pintunya terbuka, ternyata di sini adalah tempat perlindungan bagi sekelompok orang asing dan para staf hotel serta dipenuhi dengan orang-orang yang terluka. Jack mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun tidak ada yang mengetahuinya. Mendengar teriakan-teriakan di bawah, Jack mencoba untuk melihatnya, tetapi dicegah oleh seseorang dengan mengatakan kepadanya bahwa apabila dia melakukan hal tersebut, mereka akan menembaknya dari bawah. Seseorang menghampirinya, serta mencoba memberitahunya bahwa para pemberontak meneriakkan tidak akan ada tawanan dan mereka semua akan segera mati, serta meneriakkan slogan darah untuk air. Para pemberontak itu terus mengatakannya secara berulang-ulang. Tidak memahami apa maksud dari darah untuk air, mereka mendekati staf hotel yang sedang diobati dan menanyakannya. Staf hotel itu menjelaskan bahwa para pemberontak marah karena Amerika telah mengambil alih perusahaan air di negara ini, dan para pemberontak itu tidak menyetujuinya. Mendengar penjelasan tersebut, Annie menyadari keterlibatan perusahaan suaminya, serta menanyakan kepada Jack apakah dia mengetahui tentang semua ini. Jack mengatakan bahwa dia tidak tahu. Setahu dia, kedatangannya ke negara ini adalah untuk membantu negara ini yang sedang kesulitan dengan air bersih. Kemudian mereka mendengar sebuah helikopter mendekat yang mereka kira akan menyelamatkan mereka.
Namun, ketika helikopter itu muncul, mereka melihat ada seseorang pemberontak di dalamnya, sambil mengarahkan sebuah senapan ke arah mereka. Melihat hal tersebut, Jack segera bertindak cepat dengan menarik keluarganya untuk mencari tempat perlindungan. Kontan saja suara tembakan terdengar di mana membuat semua orang panik dan berjatuhan akibat terkena tembakan. Helikopter itu kemudian bergerak mengitari atap bangunan tersebut sambil terus menembaki orang-orang yang di bawahnya. Namun, akibat posisinya yang terlalu dekat dengan bangunan, tanpa disengaja tiba-tiba ekor helikopter itu terlilit oleh sebuah kabel yang menyebabkan kecelakaan dan meledak, serta hampir mengenai mereka. Setelah ledakan, Jack memperhatikan bahwa barikade yang mereka buat di pintu masuk atap telah rusak. Ketika mereka mulai berlari ke arah sisi gedung, para pemberontak akhirnya berhasil masuk dan mulai menembaki orang-orang. Di sisi gedung ini, Jack mengatakan bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa menghindar adalah dengan melompat ke atap sebuah bangunan di sebelah gedung ini. Mendengar perkataan Jack, Annie mengatakan bahwa ide ini gila, mengingat jarak serta tingginya bangunan yang dilihatnya. Namun Jack meyakinkannya bahwa mereka tidak punya pilihan lain serta dia tidak mau mereka semua mati di tempat ini. Menyadari hal tersebut, dengan terpaksa Annie menyetujuinya. Annie kemudian naik ke tempat yang lebih tinggi dan bersiap untuk melompat. Dengan perasaan takut, dia akhirnya melompat menyeberang dan berhasil melakukannya. Melihat Annie baik-baik saja, Jack segera meraih Brigel dan menyuruhnya untuk menutup matanya, dan seketika melemparkannya dan berhasil ditangkap oleh Annie. Melihat apa yang telah dilakukan Jack, Lucy menolak dan berusaha menghindar. Tetapi Jack segera merangkulnya serta berusaha untuk melemparkannya ke arah Annie. Kali ini Jack mengikat kedua tangan Lucy menggunakan ikat pinggangnya. Kemudian Jack melemparkan Lucy yang menangis dalam keadaan ketakutan dan berhasil ditangkap oleh Annie. Selanjutnya giliran Jack yang melompat. Sesampainya di gedung sebelah, dia menoleh ke belakang. Dia melihat seseorang di belakangnya juga berusaha untuk melompat. Namun belum sempat dia melakukannya, dia tertembak oleh para pemberontak. Di seberang gedung, para pemberontak menatap ke arah Jack sambil menunjukkan gambar wajahnya di sebuah spanduk selamat datang milik perusahaan Cardiff, yang menyatakan bahwa dialah orang yang selanjutnya yang akan mereka bunuh. Di sini mereka bersembunyi dan beristirahat sejenak. Sambil memeriksa keadaan Annie yang terluka, Jack memikirkan rencana apa selanjutnya yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba Jack mendengar suara kendaraan yang mendekat. Kemudian dia melihat ke arah bawah yang ternyata ada sebuah tank dengan terdapat banyak pemberontak di sekitarnya. Jack membawa keluarganya pergi sambil memperingatkan orang-orang di dalam gedung itu bahwa ada sebuah tank di bawah yang mengarahkan moncongnya ke arah mereka. Benar saja sebuah ledakan besar terjadi di belakang mereka. Dalam keheningan sejenak, mereka bangkit dan mencari tahu keadaan mereka masing-masing, apakah baik-baik saja. Jack berusaha untuk pergi, tetapi ketika menyadari bahwa gedung tersebut sudah terkepung, Jack beserta keluarganya bersembunyi di bawah puing-puing, serta memindahkan sesosok mayat untuk menutupi tempat persembunyian mereka tepat sebelum para pemberontak tiba. Dari tempat persembunyiannya, Jack melihat para pemberontak masuk dan membunuh siapapun yang masih hidup di dalam ruangan ini. Kejadian itu pun juga dilihat oleh kedua putri mereka. Setelah semuanya mereka habisi, tiba-tiba Jack melihat seseorang pemberontak menuju ke arah mereka. Jack sangat ketakutan karena pemberontak itu sudah sangat dekat dengan mereka. Pemberontak itu mengarahkan senapannya, kemudian menusuk-nusuk sosok mayat yang menutupi tempat persembunyian mereka untuk meyakinkan bahwa sosok di depan mereka itu telah benar-benar mati. Menyadari bahwa tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka di sini, serta tidak akan ada yang menyelamatkan mereka, Jack mengatakan kepada Annie bahwa mereka harus segera pergi ke kantor kedutaan Amerika. Setelah malam tiba, mereka keluar dari tempat persembunyiannya, serta mencari-cari sesuatu yang mungkin dapat membantu mereka. Annie mengambil sebuah peta yang ada di dinding, sementara Jack melihat ke arah bawah di mana para pemberontak menjajirkan para tawanan dengan berjongkok di tengah jalan. Seketika, sebuah truk dengan kecepatan tinggi menabrak mereka. Di peta, Lucy menemukan lokasi kedutaan dan menunjukkan kepada Annie. Jack mendekat dan mencari tahu posisi mereka di dalam peta tersebut yang ternyata cukup jauh dari kantor kedutaan. Jack pergi ke tempat parkir dan berusaha mencari sebuah sepeda motor. Ketika tiba-tiba datang seorang pemberontak berbicara ke arahnya. Dikarenakan Jack berpakaian menyerupai mereka, lelaki tersebut tidak mengenalinya dan mengira dia adalah bagian dari mereka. Lelaki itu pun pergi tanpa menghiraukannya. Jack akhirnya menemukan sebuah sepeda motor yang bisa mereka pakai. Dia memanggil Annie dan kedua putrinya untuk segera turun. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat akibat dari kejadian ini di mana banyak bangunan yang rusak dan terbakar, serta banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan baik di jalan-jalan maupun di aliran sungai.
Ketika mereka tiba di persimpangan, Ani mengatakan bahwa mereka harus mengambil jalan berbelok ke arah kanan. Sesaat mereka memasuki belokan, mereka dihadapkan oleh parade para pemberontak yang sedang merayakan kemenangan mereka. Karena sudah tidak ada pilihan dan meski Ani memintanya untuk berputar, Jack tetap melanjutkan perjalanannya dengan melewati parade para pemberontak. Di dalam kerumunan, Jack memacu kendaraan dengan sangat pelan, berusaha sesedikit mungkin berinteraksi dengan mereka. Namun, secara tidak sengaja, kendaraan mereka tersenggol oleh pemberontak dan membuat mereka terjatuh. Berusaha untuk berdiri kembali, mereka dibantu oleh salah seorang pemberontak. Ketika akan pergi, lelaki tersebut mengenali mereka. Meski diliputi dengan perasaan takut, Jack terus melaju pelan, walau mendapat tatapan tajam dari lelaki tersebut. Beruntung, lelaki ini membiarkannya pergi dan tidak memberitahukannya kepada yang lain. Mereka berhasil melewatinya. Meski sesekali berpapasan dengan para pemberontak, akhirnya mereka tiba ke tempat tujuan. Kemudian Jack memanjat dinding barikade untuk mencari tahu apakah ada orang di sisi lain. Saat dia mendekati bangunan kedutaan, sekelompok pemberontak berjalan keluar tepat sebelum bangunan tersebut meledak. Ketika mau beranjak pergi, para pemberontak itu melihat keberadaan Jack dan melepaskan tembakan ke arahnya. Jack berlari ke arah Ani dan membawa mereka untuk menjauhi tempat tersebut. Mereka tiba di depan sebuah kuil dan menerobos masuk ke dalamnya. Ketika Jack menutup kembali pintu pagar kuil tersebut, penjaga kuil berusaha untuk mengusir mereka. Namun ketika penjaga itu melihat ke arah anak-anak yang sedang ketakutan, akhirnya si penjaga itu mau membantu mereka dengan menyuruh mereka mengikutinya. Penjaga tersebut menyembunyikan mereka di taman dan memberitahu mereka untuk tetap diam. Para pemberontak berjalan masuk dan mendorong si penjaga kuil ke tanah. Jack melihat seorang pemberontak meletakkan senjatanya dan mulai pergi ke arahnya untuk mendapatkan senjata tersebut. Ketika dia semakin dekat, tidak sengaja dia menginjak sebuah ranting yang membuat pemberontak itu mendengarnya. Ketika pemberontak mendekati lokasi Jack sambil mengambil kembali senapannya, Ani pergi untuk membantu dengan cara mengekspos dirinya untuk mengalihkan perhatian, yang seketika langsung ditangkap oleh para pemberontak yang kemudian meninju wajahnya. Melihat kesempatan itu, Jack segera berlari keluar dan memukul kepala si pemberontak tadi, serta mengambil senapannya. Dia menodongkan senapan itu ke arah pimpinan pemberontak yang menangkap Ani. Saat dia mencoba menembakkan senapannya, senapan tersebut tidak berfungsi. Seketika dia diserang dari arah belakang, dan ketika pemberontak itu akan membunuhnya, mereka dihentikan oleh pimpinannya. Para pemberontak kemudian memaksa wajah Jack ke alas sebuah patung dan membuatnya menonton ketika si pemimpin bersiap untuk menyerang Ani secara seksual. Sebelum dia bisa melakukannya, tiba-tiba terdengar suara letusan senapan. Dalam keadaan terpaku, mereka melihat Hammond berjalan memasuki taman. Si pemberontak yang memegang senjata di belakangnya memaksanya untuk berlutut. Sambil mengangkat tangan, Hammond memohon-mohon untuk hidupnya. Tetapi kemudian dia mengambil sebuah pistol di belakangnya dan dengan bantuan orang yang membawanya tadi, mereka menembaki para pemberontak dan membunuhnya. Ternyata yang membantu Hammond itu adalah Kenny, si supir taksi kemarin. Hammond bergegas membawa mereka keluar dikarenakan para pemberontak lainnya akan segera datang. Serta dia memberitahu kepada mereka bahwa dia tahu suatu tempat di mana mereka akan aman untuk bermalam di sana. Mereka berlari keluar dan akhirnya tiba di sebuah rumah. Mereka memasuki rumah tersebut dan berjalan ke arah atap di mana Kenny sudah menunggu kedatangan mereka. Mengetahui bahwa Jack sekeluarga kelaparan, Hammond menyuguhkan mereka makanan dan memakannya bersama sambil merencanakan tindakan selanjutnya. Saat menikmati makanan, Hammond meminta kepada Jack dan Annie untuk menjauh dari anak-anak dan membicarakan rencananya kepada mereka. Sambil melihat ke arah sungai, Hammond memberitahu Jack bahwa hilir sungai tersebut adalah perbatasan negara Vietnam, yang mana jika mereka mampu melewatinya, mereka akan mendapatkan suaka dari negara tersebut dan bisa segera pulang ke rumah. Jack bertanya kepada Hammond apakah dia seorang agen CIA. Dengan basa-basi, Hammond menjawab bahwa pekerjaannya mirip-mirip seperti itu. Kemudian Jack berterima kasih kepada Hammond karena telah menyelamatkannya. Namun, Hammond menolak ucapan terima kasih Jack kepada dirinya. Dia menjelaskan bahwa dialah yang memulai semua kejadian ini. Jack tidak paham dengan perkataannya. Hammond kembali menjelaskan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk membuka jalan bagi negara dan perusahaan tempat Jack bekerja. Hammond memberitahu Jack bahwa negara dan perusahaan mereka memiliki kepentingan di negara ini dengan cara menawarkan pinjaman serta apapun itu yang dibutuhkan negara ini. Tapi ketika negara ini tidak dapat membayar kembali utangnya, maka negara dan perusahaan mereka yang akan memilikinya. Oleh sebab itulah pecahnya pemberontakan ini dikarenakan mereka tidak setuju jika rakyat beserta anak-anaknya di negara ini akan diperbudak oleh negara lain.
seperti perusahaan dan negara tempat mereka berdua berasal. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajibannya untuk menyelamatkan mereka semua dari kekacauan ini. Kemudian Hammond menyuruh Jack untuk beristirahat dan tidur karena 4 jam lagi mereka akan segera pergi. Beberapa jam kemudian, Jack terbangun dan melihat Hammond dan Kenny merangkak ke arah dinding. Mereka menyuruhnya diam dan tidak bergerak. Tiba-tiba sebuah tembakan ditembakkan ke arahnya, dan Hammond memberitahu mereka semua agar secepatnya merapat ke dinding untuk berlindung. Hammond memberitahu Jack dan Annie bahwa dia akan menembaki orang-orang di menara itu sementara mereka melarikan diri. Mereka bergerak dan Hammond mengikuti di belakangnya. Kenny tertembak dan terbunuh. Dan begitu juga Hammond. Dia tertembak di bagian perut namun masih bisa berjalan untuk melindungi mereka. Hammond terluka parah. Dia berusaha untuk terus mengikuti mereka. Tiba di sebuah jalan yang sunyi, Hammond sudah tidak kuat lagi. Dia terhenti dan tetap menyuruh Jack dan keluarganya untuk terus berlari. Sebuah truk mendekat dari arah belakang. Dia melepaskan tembakannya dan seketika truk itu juga menabrak dirinya sebelum truk itu terbalik. Mendengar kejadian itu, Jack tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Mereka keluar dari jalanan dan memasuki sebuah lorong sempit ketika hujan turun dengan sangat deras. Mereka terhenti dan berpikir sejenak, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jack mulai mengalami serangan panik, tetapi Annie membantunya pulih dan terus mengingatkannya bahwa mereka harus segera pergi ke arah sungai dan menyeberangi perbatasan. Kemudian Jack menyuruh Annie dan anak-anak untuk bersembunyi, sementara Jack berusaha mencari sebuah perahu di tepi sungai. Saat sedang mencari-cari, dia dipergoki oleh seorang nelayan yang menatap ke arahnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara gerombolan pemberontak mendekat. Seketika nelayan tersebut menyuruh Jack untuk bersembunyi di bawah sebuah perahu. Di dalam perahu, Jack melihat para gerombolan itu sedang mencurigai nelayan tadi, sambil mencari-cari di sekitar tentang keberadaan Jack. Si pimpinan pemberontak ini mendekat ke arah perahu. Sebelum dia berhasil mengungkapkan keberadaannya, Jack menyerangnya terlebih dahulu sampai membuat si pimpinan ini terjatuh. Tetapi karena jumlah mereka yang tidak seimbang, Jack berhasil mereka lumpuhkan dan menangkapnya. Mendengar keributan tersebut, Lucy melihat ke arah sumber suara itu. Dengan spontan, Lucy menghampiri mereka berusaha untuk menghentikan tindakan itu meski Annie sudah berusaha untuk mencegahnya. Letusan pun terdengar dan mengenai lengan Jack. Melihat Lucy berlari mendekat, pimpinan gerombolan itu segera menangkapnya dan menghadapkannya ke hadapan Jack sambil menyuruh Lucy untuk menembak ayahnya. Namun Lucy tidak mau melakukannya. Lelaki ini terus memaksa Lucy dengan menodongkan sebuah pistol lain ke arah kepalanya. Lucy tetap tidak mau meski terus diteriaki oleh lelaki ini. Sesaat kemudian, secara tiba-tiba Annie bergerak dan memukul kepala si lelaki itu sampai membuatnya tersungkur. Melihat kesempatan itu, Jack langsung merampas pistol yang ada di tangan Lucy dan menembakkannya ke arah 2 orang lainnya. Setelah berhasil bebas dari suasana menakutkan itu dan mengetahui bahwa keadaan mereka masing-masing baik-baik saja, Annie menjemput Brizzle dan mereka pun turun ke perahu. Mereka mulai bergerak menyusuri sungai dengan Annie yang berada di depan mendayung perahu tersebut. Tiba-tiba sebuah truk melaju dan memanggil-manggil mereka dari arah jalan di tepi sungai. Sambil merunduk, mereka tidak menghiraukan panggilan tersebut dan terus mendayung. Sesaat kemudian Annie melihat tepat di depan mereka sudah terlihat perbatasan Vietnam. Melihat sebuah perahu mendekat, tentara Vietnam menyuruh mereka berhenti karena mereka tidak memiliki izin untuk memasuki Vietnam. Jack mencoba terus memberitahu mereka bahwa mereka adalah pencari suaka dan meminta perlindungan dari negara Vietnam. Setelah melintasi garis perbatasan, tentara Vietnam itu selanjutnya mengarahkan senjata mereka ke arah para pemberontak dengan mengatakan bahwa mereka akan menganggapnya sebagai tindakan perang jika mereka menembaki perahu itu. Karena takut dengan konsekuensinya, para pemberontak menurunkan senjata mereka dan segera bergegas pergi. Di dalam perbatasan, Jack segera diselamatkan oleh tentara Vietnam yang sedang berjaga di aliran sungai. Mereka satu persatu dipindahkan ke perahu milik para tentara. Saat mereka tiba di tepi sungai, mereka disambut oleh banyak tentara yang berjaga. Selanjutnya, mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas cedera yang mereka derita. Sekarang mereka dapat beristirahat dengan tenang serta dapat bercanda kembali sama seperti sebelumnya. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh iya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai videonya. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.